Bapak Ibu semuanya, saya ada pantun buat Bapak Ibu dan rekan-rekan yang saya hormati. Bang Mama jualan tomat, yang beli harus hormat. Selamat siang Bapak Ibu yang terhormat. Jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu yang saya cinta, yang saya banggakan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu dengan kerendahan hatinya mau belajar bersama Aspekindo, bersama AMA Indonesia, dan bersama Apio Anten. Ya, materi yang akan saya bawakan siang ini judulnya adalah Understanding Consumer Through Ethnography. Jadi bagaimana kita mencoba memahami perilaku konsumen melalui satu metode penelitian kualitatif yang dikenal dengan nama etnografi. Etnografi itu apa sih? Sabar ya, pelan-pelan. Kita akan menuju ke situ. Tapi sebelum itu tadi Ibu sudah bacakan sedikit CV saya, kita lewati saja. Sebelum ke situ, saya akan ada disclaimer dulu, boleh ya? Jadi ini sharing session, sifatnya sharing ya. Jadi bisa jadi audiens lebih tahu atau lebih baik pemahamannya dibanding saya. Jadi tolong dikoreksi apabila saya ada yang kurang tepat. Kemudian nanti tanya jawab di akhir sehingga materi bisa saya selesaikan dengan baik, gitu ya. Oke, baik. Kita mulai siang-siang ini waktunya untuk istirahat sebenarnya, jam-jam ngantuk, dan mudah-mudahan kita semua semangat ya. Biar tetap semangat, saya kasih materi yang cukup menarik, yaitu mie instan. Siapa yang nggak kenal mie instan? Nggak ada ya, semuanya pasti paling enggak selama hidupnya pernah mengkonsumsi mie instan ya. Kita sebut aja deh, misalkan merek Indomie misalnya ya. Ini maaf bukan di endorse loh, cuma nyebut aja karena udah top of mind gitu ya. Masalahnya adalah gimana cara masaknya ya. Setiap orang mungkin punya cara yang berbeda-beda cara memasak Indomie ya. Mungkin saya sendiri mengalami ini ya. Cara masak mie instan adalah pelajaran memasak pertama di dapur yang diajarin oleh ibu ya. Atau mungkin ada juga yang pelajaran pertamanya adalah masak air. Kalau saya masak Indomie pertama kali adalah pelajaran memasak pertama ya. Nah, dulu saya diajarkan sama ibu saya adalah masak mie instan, bumbunya dimasak sekalian dengan mie-nya, direbus sekalian. Kenapa? Kata ibu biar wangi. Ya, kalau nggak begitu nggak wangi, nggak ini, gitu ya. Jadi itu pun instruksi yang diberikan oleh kemasan mie instan pada zaman itu, ya. Mungkin 30-35 tahun yang lalu kali ya, saya masih kecil seperti itu. Nah, hasilnya bagaimana ketika memasak mie instan tapi bumbunya direbus bersama dengan mie-nya, jadinya ya kurang asin, ya. Biasanya kalau mie instan itu kan yang dicari gurihnya, asinnya, pedesnya, ya kan? Kenapa kurang asin? Karena direbusnya bersamaan dengan airnya. Nah, ternyata kesukaan kita sama, Bapak Ibu, kesukaan kita sama, yaitu suka sesuatu yang asin banget atau pedas gitu ya, gurih gitu ya. Kita contohnya mie instan lah. Nah, ternyata problem ini tuh nggak cuma dihadapi oleh saya, tapi banyak orang yang kayak gini, ya. Kemudian kita nambahin cabai rawit, nambahin telur, nambahin bawang goreng gitu ya. Problemnya berarti kalau bumbunya dicampur itu kurang gurih, kurang asin, gitu ya. Nah, konsumen pun akhirnya merubah cara memasak, tidak lagi mengikuti petunjuk masak yang ada di kemasan. Bumbu nggak lagi direbus bersamaan dengan mie-nya, tapi terpisah di mangkok. Nah, mie yang udah matang tinggal dituang seperti di gambar, ya. Kemudian setelah itu airnya ditambahkan mengikuti tingkat keasinan yang diharapkan. Nah, kayaknya sih nggak cuma saya aja yang melakukan ini. Banyak orang yang melakukan ini. Ya nggak? Mungkin iyanya dalam hati aja nggak apa-apa kok. Ya. Nah, sekarang coba ya, nanti jangan sekarang deh, nanti aja habis webinar ini, coba cek ke pantry, ambil kemasan mie instan, lihat di bagian belakang gimana cara instruksi memasaknya. Ya. Itu udah berubah. Sekarang Indofood membuat cara
memasaknya itu sesuai dengan yang dilakukan oleh konsumen kebanyakan, yaitu bumbunya ditaruh di mangkok dulu, baru dituangi mie-nya dan airnya disesuaikan dengan tingkat keasinan dan kepedesan yang diharapkan. Sebenarnya apa sih pelajaran yang bisa dipetik dari sini? Sebelum ke situ, ntar deh ya, kita lanjut dulu ya. Oke, kasus lain. Kasus lain, yang masih minum susu cair kemasan sampai sekarang siapa aja? Ada nggak? Masih ada nggak? Mungkin nggak ada ya. Nah, semoga sih masih ada, karena dari informasi angka konsumsi susu cair kemasan di Indonesia per kapitanya itu sangat-sangat memprihatinkan. Ya, nggak usah disebutin lah angkanya, sangat memprihatinkan lah pokoknya. Hitungannya bukan lagi gelas tapi tetes. Ya, jadi sangat-sangat memprihatinkan. Dulu kemasannya tuh kayak gini kan, bukanya digunting di bagian atas atau disobek seperti gambar tersebut. Ya, praktis nggak? Praktis sih, tapi apakah higienis? Ya kalau kemasannya langsung habis, ya satu kemasan itu langsung habis, higienis. Jadi nggak ada celah bagi bakteri untuk masuk dan berkembang biak di dalam susu. Masalahnya, orang Indonesia tuh kalau minum susu saat ini, nggak susu aja, tapi pesan kopi. Ya, jadi susunya dimasukin ke kopi, biar jadi cappuccino atau latte, ya kan? Nah, jadi yang dituang cuma sedikit. Berarti kan masih ada sisa susu di kemasan, ya kan? Sehingga kemasannya nggak langsung habis. Nah, ada concern terhadap higienitas di sini, ya. Jadi selain itu, kemasan seperti ini juga kalau misalkan kesenggol, jatuh, tumpah dan langsung kemana-mana, gitu ya. Nah, diciptakanlah cap pada kemasan susu. Cerdas nggak? Cerdas banget, ya. Yang tadinya cap itu biasanya ada di botol, sekarang ada di kemasan dus. Masalah higienitas teratasi, ya. Nah, kira-kira dari dua case ini hikmahnya apa? Ya. Hikmahnya adalah semua perubahan itu terjadi karena memahami konsumen melalui serangkaian pengamatan yang kontinu. Ada 3 penekanan di sini, yaitu kata perubahan atau change, kemudian kata consumer, dan kata continuous observation. Yuk kita kupas satu-satu ya, pelan-pelan. Jadi kita mulai dengan konsumen ya. Jadi konsumen itu apa sih? Apa bedanya dengan customer? Itu ada gambar di pasar ya. Yang jadi konsumen sama customer bedanya apa? Kalau lihat dari gambar, itu ada suasana pasar ya. Siapa yang jadi konsumen dan siapa yang jadi customer? Nggak kelihatan kan? Karena di jidatnya nggak ada tulisan kok saya konsumen, saya customer, ya. Yang ada mungkin saya polisi. Oh maaf, sorry itu yang lagi viral. Ya, enaknya untuk bisa memahami customer dan konsumen dengan jelas, mungkin pakai contoh. Ya kalau dengan contoh biasa orang Indonesia langsung nempel tuh, ya. Nah, contohnya ini ada produk, ini ada customernya siapa, konsumennya siapa. Untuk breakfast cereal, customernya parents, konsumennya anak-anak atau keluarga. Cincin kawin, customernya pengantin laki-laki, konsumernya pengantin perempuan. Karpet, customernya pemilik rumah, konsumennya siapapun yang datang ke rumah. Kemudian skin tuh kalau di online game tuh kayak baju gitu ya, baju. Mungkin nggak main online game ya. Kalau saya sih ngikutin aja sih. Customer-nya itu, the player-nya, si pemain itu, konsumennya juga si pemain itu, karena sifatnya individual. Jadi kesimpulannya apa? Customer adalah mereka yang melakukan pembelian, sedangkan konsumen adalah pengguna produk. Apakah customer bisa jadi konsumen? Atau sebaliknya? Bisa ya, customer itu juga bisa menjadi konsumen, tapi konsumen belum tentu customer. Ya. Secara gampang kuncinya adalah di pembelian dan penggunaan. Ya. Nah, kita sudah tahu nih bedanya customer dan consumer. Ya, tadi kan judulnya adalah Understanding Consumer Through Ethnography. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita memahami consumer itu atau consumer atau konsumen itu butuh apa sih? Untuk memahami itu, ini ada bagian yang cukup baik sekali menjelaskan
bagaimana proses dari keputusan pembelian, ya, atau nggak hanya pembelian sih, menggunakan sesuatu, ya. Semua tindakan konsumen itu pasti berawalnya dari kebutuhan. Nah, kebutuhan itu bisa diciptakan oleh keadaan, ya. Contohnya apa kalau keadaan? Dulu e-tol, ya. Kita udah enak-enak bayarnya cash gitu ya, tapi berubah pelan-pelan jadi e-tol. Jadi kita ada kebutuhan untuk punya e-tol. Sekarang udah hampir nggak ada yang pakai cash, semuanya pakai e-tol, ya. Atau bisa juga kebutuhan itu dipicu atau diciptakan oleh marketer. Contohnya yang baru-baru kejadian fenomena terakhir adalah susu beruang, ya. Itu diciptakan marketer tuh. Seolah-olah susu beruang adalah obat COVID yang paling mujarab, padahal itu hanya gimmick, ya. Oke. Kebutuhan bisa juga diciptakan oleh lingkungan. Contohnya sekarang ini adalah masker, ya. Lingkungannya mengharuskan kita menggunakan masker, ya. Nah, itu salah satu contoh aja. Bisa macam-macam. Jadi kebutuhan itu bisa diciptakan, bisa memang dari kebutuhan internal individu itu sendiri. Oke. Lalu secara natural otak konsumen akan mencari apa yang dibutuhkan, ya. Mulai search, ya. Search-nya dari mana? Nah, inilah peran iklan atau sebagai sumber referensi, ya. Nah, selain iklan ada juga testimoni, ada juga berita, ya. Berita itu bisa juga menjadi sumber rujukan dalam proses pencarian. Contoh, saya butuh kacamata. Kayaknya kalau baca saya udah mulai siwer nih, nggak jelas gitu ya. Nah, saya butuh kacamata. Kacamata itu saya mulai mencari merek ini, merek itu, lihat testimoni orang, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu saya mulai melis alternatif pilihan produk yang mau saya beli. Nah, di sini peran iklan sangat jelas dan sangat kuat mempengaruhi keputusan akhir dari pemilihan produk. Ya, setelah itu kita proses beli. Tadi jangan lupa alternatif yang sudah kita pilih di awal ketika kita proses searching itu sebenarnya belum final. Karena bisa jadi ketika kita sudah di toko, baik toko fisik maupun toko online saat ini ya, pilihan bisa jadi berubah. Nah, itulah peran dari sales agent atau pramuniaga untuk menggoyahkan pilihan dari consumer, ya. Terakhir adalah proses post purchase yang biasanya adalah kepuasan dan ketidakpuasan penggunaan produk. Lalu biasanya kita secara spontan tuh ya, kalau kita puas pakai sesuatu atau malah kalau kita nggak puas pakai sesuatu, kita akan langsung cerita kemana-mana. Yang paling cepat adalah di media sosial, ya. Nah, orang-orang yang melihat review kita, melihat komplainan kita, atau malah melihat kepuasan kita terhadap penggunaan produk, itu berita tadi menjadi sumber rujukan bagi orang lain. Ya, ketika nanti dia ada kebutuhan misalkan sama kacamata, ya, jadi siklus ini akan berlangsung terus, nggak ada hentinya. Jadi apapun yang kita share terhadap produk itu akan menjadi rujukan bagi orang lain mencari dan seterusnya sampai berputar terus, nggak ada akhirnya, ya, tidak ada end game-nya. Ya. Oke, nah itu tadi tentang sisi konsumen. Sekarang bagaimana kita mengetahui apakah kebiasaan konsumen itu berlaku hanya pada satu individu saja atau berlaku secara berjamaah atau secara umum, gitu ya. Nah, cara mengetahuinya bagaimana fenomena itu adalah fenomena yang umum atau fenomena yang sangat khusus, kita bisa melakukan kegiatan consumer research, ya. Untuk itulah ada perusahaan-perusahaan consumer research. Salah satunya adalah perusahaan kami, Pixel Research. Ya, kita member dari Esoma dan member juga dari Perpi, dan saya sendiri member dari Aspekindo. Kita punya beberapa solusi yang dari sisi kualitatif maupun kuantitatif, dan etnografi adalah salah satu yang menjadi produk dari perusahaan kami. Ya, kalau pengen tahu lebih jelas silakan cek di website kita pixelresearch.com. Nah, sekarang apa tuh etnografi? Nah, sebelum ke situ, saya ingin ngasih quote dari seorang profesor antropologi dari Macalester College. Dia mengatakan, namanya Pak James
Bradley. Dia mengatakan bahwa saya ingin memahami dunia dari sudut pandang Anda. Kemudian saya ingin tahu apa yang Anda ketahui seperti Anda mengetahuinya. Dan saya ingin memahami arti dari pengalaman Anda untuk berjalan dengan sepatu Anda dan untuk merasakan hal-hal seperti yang Anda rasakan dan untuk menjelaskan hal-hal saat Anda menjelaskannya. Jadi intinya adalah kalau Anda melakukan sesuatu tuh alasannya apa sih? Gue pengen tahu gitu. Saya pengen tahu. Dan pengen tahunya tuh sangat-sangat ingin tahu gitu ya. Motifnya apa yang menjadi concern, apa yang menjadi trigger dan seterusnya. Ada juga quote yang cukup menarik dari Kevin Roberts, yaitu pengusaha Inggris sebagai CEO-nya Biro Iklan Saatchi. Dia mengatakan, kalau Anda ingin memahami bagaimana singa hunting, ya, jangan ke kebun binatang, tapi ke hutan. Karena kalau di kebun binatang nggak akan terjadi hunting. Mereka disuapin gitu ya, makanya disuapin. Tapi kalau ke hutan, Anda bisa melihat bagaimana dia hunting. Nah, itulah prinsip utama dari etnografi. Masih belum ke gambar ya? Tunggu ya, sabar sebentar lagi kita akan jelaskan apa itu etnografi. Nah, etnografi secara umum adalah akar katanya dari bahasa Yunani, yaitu etno artinya budaya dan grafo artinya tulisan, yang secara sederhana diterjemahkan sebagai menuliskan budaya, ya. Atau kalau menurut Newman, etnografi adalah menjelaskan dan memahami cara hidup dari sudut pandang pelakunya. Etnografi itu sendiri awalnya dari ilmu antropologi, sosiologi, psikologi sosial, folklore, dan linguistik. Nah, tokoh-tokohnya salah satunya adalah tokoh antropologi maksudnya ya, Bronislaw Milanowski, Margaret Mead, dan lain-lain. Nah, karena hasil kajian, ini hubungannya apa sih dengan consumer research? Kan ini antropologi gitu ya. Lalu hubungannya apa dengan consumer research? Nah, karena hasil kajian-kajian antropologi, hasil kajian-kajian etnografi antropologi itu sering membantu memahami perilaku seseorang dengan sangat detail dan baik, maka orang-orang marketing mulai menerapkan metode etnografi ini dalam penelitian pemasaran atau marketing research, ya. Nah, etnografi yang akan saya paparkan berikut ini adalah consumer etnografi ya. Jadi bukan etnografi yang dari sisi antropologi, tapi etnografi yang consumer. Yaitu penelitian kualitatif kepada konsumen yang menggunakan prinsip-prinsip etnografi. Prinsip-prinsipnya kita gunakan. Kita tinggal bersama, kita berada di lingkungan yang sama dengan responden kita, itu kita gunakan. Jadi prinsip-prinsip dasarnya kita gunakan, tapi memang secara pelaksanaannya sangat berbeda dengan ketika kita melakukan antropologi etnografi, gitu ya. Perbedaannya ada di mana? Perbedaannya ada di durasi observasi yang relatif lebih singkat dibanding dengan bila kita melakukan antropologi etnografi, ya. Jadi kalau misalkan antropologis itu kalau melakukan etnografi itu bisa bertahun-tahun, bahkan ada yang menikah dengan penduduk setempat, ya, bisa berminggu-minggu. Nah, itu kan tidak dimungkinkan kalau di konsumen, ya. Penelitian konsumen, mana ada konsumen yang mau untuk direcokin selama itu, gitu ya. Jadi prinsipnya kita gunakan, tapi waktunya kita persingkat. Ya, berapa lama waktu yang biasa dilakukan itu bervariasi. Nanti akan saya jelaskan kemudian. Oke, lalu prinsipnya apa aja nih? Nah, prinsipnya itu yang pertama holism, yaitu penelitian berfokus pada keterikatan dan kesinambungan antara satu perilaku dengan perilaku lainnya. Ya, ketika kita melakukan tindakan, pasti tindakan itu terkait dengan atau perilaku itu terkait dengan perilaku sebelumnya atau setelahnya. Ya. Setiap tindakan saling terkait. Kemudian yang kedua, sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama. Jadi kita langsung tahu dari narasumber aslinya, ya. Yang ketiga, studinya dilakukan di tempat asal narasumber tersebut, misalnya di rumah, di sekolah, di sawah, dan seterusnya. Saya punya banyak cerita tentang pengalaman saya melakukan etnografi. Nanti boleh saya ceritakan ketika sesi tanya jawab mungkin kali ya. Cirinya apa sih
penelitian etnografi dibanding penelitian yang lain. Kalau penelitian kan ada kuantitatif, kualitatifnya. Etnografi ini kualitatif ya, tidak berhubungan, bukan tidak ya, maksudnya sedikit sekali berhubungan dengan angka. Kalaupun ada angka, dia tidak merepresentasikan populasi, dia hanya symptoms yang terjadi pada sekelompok individu ya, atau sekelompok individu dengan profil yang sama. Seperti itu. Understanding ya, diantaranya ciri-cirinya adalah understanding, yaitu pemahaman atas perilaku, kemudian interpretasi. Researcher melakukan interpretasi atas perilaku yang dia lihat dari si narasumber. Kemudian cirinya apa lagi? Cirinya adalah tick description. Nah, karena penelitiannya melihat langsung apa yang dilakukan oleh responden, maka tidak ada claim base. Biasa kalau kita ditanya oleh interviewer, Bapak sehari merokok berapa batang? Ya, oh saya cuma 2 kok. Ternyata di rumah 2, maksudnya 2 itu 2 bungkus. Ya, kalau interviewernya menganggap 2 batang. Ya, jadi claim base dan melihat langsung itu terlihat bedanya. Kemudian karena dia melihat sendiri, maka semuanya terekam dengan baik sehingga menghasilkan deskripsi yang sangat panjang. Kemudian cirinya apalagi? Uncovering proses. Ya, kadang-kadang apa yang dilakukan orang atau apa yang dikatakan orang belum tentu yang dia lakukan. Contohnya saya pernah melakukan bertanya tentang sarapan, ya, secara formal di grup diskusi saya ngomong tentang sarapan. Bapak sarapannya apa? Oh, saya sarapannya bubur, saya sarapannya nasi uduk. Ada satu orang yang mengatakan saya sarapannya sereal plus buah-buahan gitu ya. Padahal sebenarnya dia nggak melakukan itu. Itu hanya image yang dia ingin dapatkan dari orang-orang di sekitarnya. Ya, bisa jadi malah seringnya sarapannya sama dengan yang lain, yaitu bubur ayam, nasi uduk, mie instan gitu ya. Nah, itu adalah uncovering proses. Kita jadi tahu nih sebenarnya apa yang terjadi di konsumen. Ya. Kemudian highlighting multi-causation, yaitu sebab seorang melakukan tindakan itu banyak sekali sebabnya, ya. Bisa jadi lebih dari satu alasan. Misalnya contohnya, saya ingin pesan GoFood, ya. Sekarang lagi masa pandemi, jadi seringnya pesan makannya online aja. Pesan GoFood. Mungkin alasannya saat itu adalah lapar, tapi ketika buka aplikasi, lucu juga nih ada diskon kalau beli ini. Lucu juga nih kalau ada beli sekian rupiah dapat gratis ongkir dan seterusnya. Jadi alasannya itu tidak hanya satu. Nah, melalui etnografi kita bisa mengetahui multi alasan. Jadi alasan orang melakukan tindakan itu bisa multi, bisa macam-macam. Ya, tidak hanya satu alasan. Berbeda kalau kita melakukan studi kuantitatif. Studi yang sifatnya pertanyaannya sangat tertutup gitu ya. Apa alasan ibu? Walaupun bisa jadi multi, tapi ketika ditanyakan biasanya orang lebih cenderung menjawab satu alasan saja, gitu ya. Kemudian highlighting outcome ya. Jadi kita sudah bisa memperkirakan outcome-nya apa. Kadang-kadang berbeda outcome yang kita dapatkan dengan pengamatan yang kita lakukan, ya seperti itu. Kemudian gimana cara kita melakukan? Gimana sih etnografi itu dilakukan? Nah, ini contohnya Day in Life of Mr. X, ini studi yang dilakukan tentang pemilihan mobile phone, gitu ya. Jadi langkah-langkahnya sebenarnya kalau tidak dilakukan dengan baik, maka penelitiannya juga tidak menghasilkan informasi yang relevan. Jadi memang langkah-langkahnya harus diikuti dengan baik, dengan metodis dan dengan cara yang seksama begitu ya. Lakukan field studinya, kemudian analisis data atau evidence-nya. Evidence-nya bisa berupa video, bisa berupa rekaman audio, bisa berupa laporan pengamatan dan seterusnya. Lalu kemudian kita coba summary-kan dalam bentuk laporan yang komprehensif terhadap studi etnografi yang kita lakukan. Skill-nya seperti apa sih yang dibutuhkan oleh seorang etnografer?
Nah, masalah skill ini masalah jam terbang. Biasanya setiap orang pasti punya kecenderungan untuk apakah dia suka mengamati, apakah dia suka berbicara, apakah dia suka mendengarkan. Ya, biasanya orang-orang yang pendengar yang baik itu biasanya good ethnographer biasanya, tapi nggak selalu. Ya, karena untuk melakukan studi etnografi itu time commitment, kita harus sabar. Ya, contohnya ketika saya melakukan studi etnografi tentang konsumsi buah dan sayur pada remaja di daerah rural, ya, remaja putri di daerah rural. Itu saya harus melakukan etnografi selama 1 minggu pada setiap siswa SMA, SMP yang saya jadikan target responden. Jadi saya ngintilin aja tuh tiap hari itu si anak itu mulai dari sarapan di rumah, ke sekolah, nungguin di sekolah, kemudian jalan pulang sampai malam, terus baru saya pulang. Besoknya begitu lagi selama 1 minggu. Ya, jadi memang butuh komitmen dan kesabaran. Ya, kemudian harus orang yang bisa membaca situasi, ya, sensitif, ya, emotion, gitu ya. Tapi tidak memasukkan emosi yang ada pada diri kita dalam interaksi dengan responden, ya. Kemudian interest in people udah pasti, ya, kalau nggak orangnya introvert ya pasti akan susah menjadi ethnographer. Kemudian ability to understand, explain cultural codes, practices, ya. Jadi kalau bisa sih mengerti budaya setempat. Karena kalau tidak nanti akan ada kesulitan memahami hal-hal yang sifatnya simbolik, ya, semiotik gitu ya. Kemudian sense of holism to see activity in their broader context. Jadi memang harus melihat keseluruhan kegiatan itu dalam suatu big picture gitu ya. Dia ke sekolah itu belajar. Ngapain sih dia belajar? Nah, itu harus diterjemahkan dengan baik. Naturalism, ya. Ya, karena kita berada di lingkungan si responden sendiri, kita berusaha untuk mengobserv apa yang dilakukan oleh responden pada lingkungan aslinya, seperti ya. Kemudian tolerance of alternative ways of doing things. Jangan maunya gini, misalkan contohnya pakai sepatu cara nalinya, kalau kita biasanya cara menalikannya nggak begitu. Kita ngelihat orang menalikannya seperti itu tuh kayak gemes gitu ya. Nggak gitu caranya. Nah, itu nggak boleh. Jadi biarkan saja mereka melakukan apa yang biasa dilakukan. Justru kita ingin mengetahui kenapa dia melakukan hal tersebut. Ya. Kemudian appreciation for alternate ways. Ya. Jadi ya karena tadi kita mungkin berbeda caranya dengan apa yang kita lakukan, kita harus punya toleransi yang cukup besar dengan apa yang biasanya orang lain lakukan. Karena tidak semua melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Seperti itu. Kemudian tadi ini required skill. Persiapannya apa saja? Sebenarnya kalau dibilang ribet enggak juga ya, karena kalau sudah sering pasti tahu checklist apa saja yang harus disiapkan. Biasanya yang saya siapkan adalah instrumennya dulu ya. Instrumen dari penelitian ini kita namakan sebagai discussion guide-nya, karena bagaimanapun nanti akan ada interaksi antara saya dengan etnografernya dengan respondennya. Nah, itu harus sudah disiapkan apa saja yang mau ditanyakan, apa saja yang mau digali. Tapi itu hanya guideline, tidak mengikat. Artinya ketika di jalan atau ketika dalam perjalanannya ada hal-hal yang menarik, itu bisa saja menjadi poin lagi untuk menambah wawasan dari si etnografer, ya. Establish contact, nah ini yang sulit karena memang komitmennya tidak satu waktu, bisa banyak waktu, bisa seminggu, bisa seharian, gitu ya. Saya pernah melakukan etnografi tentang shampoo, di mana klien saya itu ingin mengeluarkan smell baru, ya. Dan ingin melakukannya dengan cara etnografi, karena kalau cuma ditanya Anda suka rasa baik begitu ya caranya, sehingga diciptakanlah metode etnografi untuk penelitian tersebut, di mana di mana saya harus
melihat proses keramas dari responden saya. Ini kan cukup challenging ya, gimana caranya. Akhirnya kita siapkan skenario bahwa keramas tetap di kamar mandi, tapi kita pakai ponco ya. Jadi mohon maaf, tidak telanjang bulat begitu ya. Jadi hanya keramas saja. Nah, ritual itu yang kita amati bagaimana peran wewangian terhadap hasil keramas dan seterusnya ya. Tentunya akan building trust ya. Pastinya juga establish personal relationship. Biasanya saya kalau menjadi etnografer itu seminggu sebelumnya saya sudah menghubungi narasumber saya untuk mencoba building relationship gitu ya. Biar nanti ketika saya hadir ke sana sudah diterima dengan baik, dia sudah kenal saya dan saya juga kenal dirinya begitu ya. Negotiate entry tentunya kita harus, karena kita orang asing ya, kita harus izin Pak RT kadang-kadang juga Pak Lurah. Saya pernah melakukan studi tentang sabun colek tahun 2001 ya. Saya harus ke kepala desa, itu saya lakukannya di daerah rural di di Sumatera Utara, nama daerahnya Kisaran ya, kota Kisaran. Itu saya harus ke kantor kelurahan dulu untuk minta izin dan seterusnya ya. Written position, ethical consideration dan seterusnya, ini ada semua di sini. Jadi kita sudah planning fieldwork-nya berapa lama gitu ya. Kemudian prepare physical mental strength tentu saja, karena nggak boleh sakit selama itu, ataupun kalau lagi sakit ya nggak terlalu mengganggu lah begitu ya, karena kalau mengganggu nanti batal semua prosesnya gitu ya. Dan seterusnya, ini preparation-nya ada semua di sini dijelaskan satu persatu, mulai dari instrumen sampai dengan cara bertanya dan seterusnya. Nanti kita bahas, oke. Do's and don'ts-nya. Oke. Do-nya dulu ya. Do-nya itu bertanyanya open end ya. Don't-nya jangan bertanya yes no question, karena nggak akan dapat kalau yes no question. Bapak suka ini? Ya tidak. Itu tidak akan menjawab pertanyaannya, tidak akan menjawab motif dari kenapa dia suka itu. Ya. Kemudian kadang-kadang kalau kita berada pada lingkungan yang berbeda dengan kebiasaan kita berada, itu bahasa sangat diperhatikan. Jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa yang ofensif gitu ya, bahasa-bahasa yang punya meaning berbeda di kota tertentu gitu ya. Jadi memang question-nya harus kita phrase dengan baik untuk menghindari bias yang pertama. Yang kedua, mengurangi adanya emotional discomfort gitu ya. Kemudian kalau bisa gunakan bahasa setempat, itu kalau bisa. Jarang sekali etnografer yang bisa semua bahasa lokal di Indonesia, ya jarang sekali. Tapi kalau bisa, misalkan saya lakukannya di Sumatera Utara, saya belajar dulu sedikit-dikit lah jargon-jargon yang biasa digunakan di daerah setempat, gitu ya. Kemudian let user notice things on his her own gitu ya. Jadi biarkan mereka melakukan hal apapun sendiri. Jangan kita leading. Ya, contohnya, Pak, kalau kalau bikin kopi bagaimana Pak? Berapa sendok? Biasanya 2 sendok Pak ya. Nah itu kata-kata yang leading. Biarkan saja mereka mau bikin kopi dengan ukuran scoop kopinya seberapa banyak, biarkan saja. Kita nggak usah komplain, kita nggak usah koreksi. Karena kalau kita koreksi, kita akan merubah kebiasaan orang tersebut, padahal kita ingin mengetahui habit orang tersebut ketika melakukan sesuatu. Ya. Oke, apa sih keuntungan sama ketidakuntungan dari etnografi ini? Keuntungannya adalah kita mendapatkan real world data, ya. Jadi data asli dari konsumen itu sendiri, ya. Kemudian kita jadi tahu lebih dalam motif setiap orang melakukan hal tersebut. Ya, kadang-kadang kita juga mendapatkan hal-hal baru, temuan-temuan baru. Ya,
Kayak misalnya yang waktu saya melakukan studi tentang makan buah dan sayuran di kalangan remaja, mereka bilang mereka makan sayuran kok. Saya makan sayuran kok. Ketika saya datang ke rumahnya, mana sayurnya? Ini apa? Bakwan. Oh, ternyata bakwan itu dipersepsi sebagai sayur bagi remaja ya. Jadi karena apa? Karena sayur, karena di dalam bakwan itu ada toge, ada wortel, ada kol dan seterusnya. Itu adalah sayur. Padahal kalau dari sisi penjelasan dari Departemen Kesehatan, yang seperti itu tuh sudah tidak menjadi sayur lagi, itu sudah menjadi tepung ya, seperti itu. Ya, advantage-nya can be economical jika dilakukan oleh kita sendiri. Ya, memang kalau penelitian kualitatif itu lebih sedikit orang yang terlibat dibanding orang penelitian kuantitatif. Ya, kalau kita sendiri sebagai etnografer yang melakukannya, itu biayanya akan relatif lebih murah. Tapi kalau penelitian kuantitatif kan dilakukan oleh banyak orang ya, surveyor dan seterusnya. Ya, ada juga disadvantage, kekurangannya adalah konteksnya too spesifik, betul. Karena kita hanya fokus ke satu perilaku saja, tidak perilaku secara umum. Ya, going native menjadi disadvantage karena yaitu tadi saya bilang bahwa tidak semua etnografer memahami semua culture yang ada di Indonesia. Ya, jadi kita harus berusaha menjadi native gitu ya. Nah, itu kesusahannya seperti itu. Ya. Kemudian harus negotiate akses, ya itu tadi saya ceritakan kesulitannya, harus lapor kelurahan, ya harus minta izin suami dan seterusnya, harus minta izin orang tua, ya ketika saya mengobservasi anak remaja itu saya harus izin orang tua. Sebenarnya nggak masalah izinnya, cuma prosesnya agak lama jadinya, ya. Kemudian time, betul, jadi sangat lama, dan money. Kebanyakan biayanya itu untuk hal-hal yang seperti itu. Biaya penelitiannya mungkin rendah, tapi biaya lain-lainnya cukup banyak. Ya, kemudian datanya messy, betul. Datanya messy karena ini setiap observasi yang kita lakukan punya cerita yang berbeda-beda. Ya, jadi itulah sebabnya kenapa data dari etnografi itu tidak bisa dijadikan satu. Jadi memang kasusnya akan satu persatu diceritakan, lalu nanti dari masing-masing individu itu kita tarik benang merahnya. Seperti itu. Tidak seperti data kuantitatif ya. Kuantitatif sifatnya udah data numerik, kemudian kita bisa agregatkan dan seterusnya. Ya. Kemudian how do you assess significance? Nah, betul. Apakah perilaku kecil ini ada perilaku yang signifikan merubah pola pikir? Ya, itu yang susah untuk apakah diukurnya susah gitu ya. Jadi temuan-temuannya tuh kadang-kadang harus kita workshopkan dengan baik dengan semua stakeholder sehingga mendapatkan summary yang lebih relevan gitu ya. Kemudian nah ini masalah penamaan aja sih. Orang taunya kalau etnografi itu adalah shadowing, istilahnya shadowing. Shadowing itu artinya kita ngintilin orang kemana aja, itu shadowing ya. Atau day in life study, ya, atau etnografi light, atau consumer ethnography, field of observation, contextual inquiry, contextual research, new product ethnography, observational research, atau shop along. Ya, shop along itu artinya kita nemenin belanja, ya, nemenin belanja, mystery shopping, mystery shopping bukan, shop along, ya. Jadi saya itu pernah waktu studi mengenai sabun colek tahun 2001. Ya, jadi perusahaan klien saya itu pengen tahu sebenarnya penggunaan sabun colek itu seberapa banyak, ya, seberapa banyak. Maka waktu itu akhirnya muncul kata-kata seendulit, masih ingat nggak Bapak Ibu ya? Seendulit itu semana sih kalau ngambil sabun colek, seendulit itu semana gitu ya. Nah itu kita lakukan dengan cara etnografi. Jadi saya datang pagi-pagi kalau di sana, kalau di kisaran itu mereka kalau nyuci baju itu tersentral. Jadi ada kayak public space untuk nyuci baju gitu ya, bukan di sungai sih, tapi di suatu area lah gitu ya. Itu ada kerannya, ada segala macam, dan mereka mencuci bersama di situ. Nah saya pagi-pagi udah datang ke situ, ngeliatin cara mereka nyuci, ngobrol sama mereka, dan akhirnya saya jadi tontonan orang-orang. Tontonan orang-orang karena saya banyak nanya, saya banyak foto-foto, saya bawa video, kamera, dan seterusnya. Tapi it's okay, itu adalah noise yang
challenge-challenge yang dihadapi oleh seorang etnografer. Pasti akan menjadi pusat perhatian. Apalagi kalau kita bukan orang setempat, gitu ya. Saya juga pernah etnografi pebasket gitu ya, pebasket, kemudian remaja yang punya kegiatan banyak banget ya, mulai dari pagi sekolah gitu ya, pagi-pagi bersihin rumah, nyiapin sarapan karena dia parentsnya tinggal satu gitu ya, kemudian sekolah, habis pulang sekolah membantu orang tuanya bajak sawah, dari pulang bajak sawah kemudian menjadi bartender di kafe sampai pulang tengah malam dan begitu seterusnya setiap hari. Nah, saya ngikutin tuh kegiatannya dari pagi sampai sore, sampai malam malah ya, seperti itu. Target respondennya siapa sih sebenarnya? Nah, target respondennya disesuaikan dengan objektif penelitian. Kalau objektif penelitiannya melibatkan orang lain ya, kita cari yang sesuai dengan karakteristik kita. Ya, kadang-kadang lebih mudah mencari orang yang kita kenal. Ya, jadi kadang-kadang waktu saya studi tentang pembasmi hama, itu yang saya jadikan sampel adalah saudaranya teman saya, bahkan teman saya sendiri menjadi responden gitu ya. Kemudian karena apa? Karena dengan adanya kekerabatan seperti itu memudahkan proses entry. Tadi kan persiapannya susahnya di entry ya. Ya, proses masuknya, diterimanya gitu ya. Nah, ini dengan adanya proses kekerabatan itu menjadi lebih ringan, tidak sesulit yang kalau kita benar-benar out of nowhere strangers gitu ya. Oke. Terus kemudian berapa banyak sih sampel yang dibutuhkan? Nah, ini relatif ya. Kalau kami sebagai etnografer biasanya kita butuh pembanding. Artinya begini, satu sampel saja tidak cukup karena satu itu sangat minimal, tidak ada pembanding. Jadi paling tidak ada pembanding, yaitu 2. Jadi hitungannya mulai dari 2 sampel. 2 sampel kalau misalnya masih belum cukup, artinya kayaknya masih ada hal yang bisa kita gali dari orang dengan karakteristik yang berbeda. Nah, kita cari lagi, ya. Sampai berapa banyak tidak ada batasannya. Tapi memang karena ini bukan penelitian kuantitatif, numbers is not a matters, ya. Jadi jumlah orang tidak menjadi masalah karena yang kita cari bukan agregat, tapi yang kita cari adalah symptoms atau perilaku, ya. Itu. Jadi kalau ditanya how many samples, kita lihat lagi tujuan penelitiannya, ya. Bisa jadi 4 sudah cukup, bisa jadi malah 10 yang minimal dan seterusnya. Kita lihat karakteristik dari sampel kita, subjek penelitian kita seperti apa. Selanjutnya adalah karena saya juga mengajar di Universitas Bakri untuk mata kuliah Ethnography and Consumer Insight. Jadi saya sering ngasih kerjaan-kerjaan ke mahasiswa saya yang biar sekalian mereka belajar bagaimana cara melakukan etnografi. Nah, ini ada beberapa video yang dihasilkan oleh saya maupun mahasiswa saya. Nah, ini adalah studi mengenai pembasmi serangga sebenarnya. Jadi saya melakukan shop along kepada beberapa responden. Nah, ini contoh shop along-nya biar teman-teman ada gambaran gimana sih cara melakukannya gitu ya. Produk pembasmi serangga yang jadi favorit saya adalah produk Baygon. Karena wanginya variannya lebih banyak dan ini ada varian baru eucalyptus, saya suka dengan wangi ini. Nah, itu di sini juga untuk produk Baygon itu lebih aman dibanding yang lain dan sering diskon juga. Produk yang ini saya coba, ini belum pernah saya pakai. Saya coba untuk sentrik. Dan sebenarnya dia belum mahal dan dia tidak pernah diskon. Jadi saya dulu sering agak ragu untuk mencobanya. Untuk produk lain yang saya dulu pernah coba tapi saya tidak coba lagi, itu produk kit. Ini sih orang banyak bilang mengandung bahan aktif yang berbahaya. Jadi saya sudah tidak mau menggunakannya lagi. Itu dari sini kita bisa melihat bahwa consideration si ibu ini terhadap pembasmi serangga itu ternyata ABCD dan seterusnya. Dia mau coba produk yang mana, dia menghindari produk yang apa, alasannya apa dan seterusnya. Nah, ini responden lain rumah kami.
saya hadir ke rumahnya, minta izin, lihat-lihat ke rumahnya, pengen tahu bagaimana cara responden melakukan pembersihan hama. Jadi ruang tamu tempat saya menerima tamu, menuju ruang keluarga, dan ini kamar anak-anak, dan anak sudah di ruangan sini. Oke, sini ada kamar tidur orang tua. Ini saya dan istri tidur di sini, dan di sini sebelum tidur, biasanya setengah jam sebelum tidur, saya coba semprot dengan Force Magic, jadi supaya tidak ada nyamuk di sini. Karena apabila saya lupa menyemprot nyamuk, Force Magic tadi, maka seringkali nyamuk mengganggu tidur kami. Ya, ini ruangannya. Kemudian di sini adalah kamar mandi. Kamar mandi di sini kadang muncul serangga, semut atau cacing-cacing kecil ya. Itu ada di sela-sela ubin. Ya, saya udah coba tutup, cuman sepertinya masih kurang padat, sehingga masih ada celah bagi serangga-serangga yang muncul. Mungkin ini bisa di zoom, contohnya ada ada serangga semut ya. Rumah kami. Oke, ini contoh. Jadi waktu ketika mata kuliah etnografi itu hal yang paling diutamakan adalah observasi. Jadi latihan-latihan pertama kepada mahasiswa itu bagaimana Anda sabar melakukan observasi. Jadi saya memberikan assignment kepada mahasiswa untuk coba kamu cari objek-objek yang kamu suka untuk diobservasi, duduk di situ, taruh kamera, taruh tripod, amati berapa lama, kemudian berikan analisis Anda terhadap apa yang Anda lihat. Nah, ini contohnya yang seperti ini. Oke, jadi mungkin itu saja paparan saya tentang understanding consumer through ethnography. Mungkin sekarang saatnya saya buka sesi tanya jawab. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu moderator acara ini. Oke, terima kasih Pak Keli. Ya, tadi penjelasan yang sangat
memberi pencerahan dari Pak Kelik ya secara singkat untuk memahami cara hidup masyarakat dari sudut pandang setempat itu perlu kesabaran, gitu ya Pak. Sensitivitas, toleransi, kemudian keterbukaan terhadap perbedaan karena ini sangat mungkin timbul ya Pak ya perbedaan ini ya. Nah kemudian juga persiapan penelitian etnografi itu membutuhkan waktu yang relatif lama, ya. Kemudian juga sebaiknya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan terbuka dengan bahasa setempat, gitu ya Pak. Betul, Bu. Dan ya keuntungannya sih bisa mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konsumen di daerah tersebut dan terdapat banyak hal-hal baru yang menarik dari konsumen di daerah tersebut gitu ya Pak. Kemudian juga ini ada beberapa istilah dalam etnografi ini sangat memberi masukan Pak ini. Karena saya belum pernah ini belajar etnografi secara khusus. Ya, terima kasih sharingnya. Kemudian akan dibuka dengan sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan ya. Kemudian di sini yang pertama Pak, ini ada beberapa pertanyaan yang dari peserta yang ingin meminta sorry tadi lupa materi ya. Ya betul, minta materi. Baik, ya. Baik. Nanti saya serahkan kepada panitia ya, nanti biar panitia yang mendistribusikan apabila ada materi yang mau disampaikan. Boleh, silakan. Jadi sudah langsung dijawab ya Bapak Ibu tentang materi. Kemudian di sini sudah ada beberapa pertanyaan ya. Ini akan dibuka 3 sesi, masing-masing 3 pertanyaan. Itu ya, ini sudah ada 3, saya bacakan ya Pak. Ya, jadi silakan. Dari metode etnografi bisa ini dari Pak Syalif Rahman Nurzam dari Bekasi. Beliau adalah personal trader. Jadi metode etnografi bisakah diterapkan dalam public speaking agar bisa menjadi speaker yang mampu mengajak dan mau berubah dari para audiensnya seperti yang diinginkan speakernya. Dan kemudian ini beliau langsung 2 pertanyaan. Apa saja resume hasil dari metode etnografi terhadap kesuksesan public speaker dalam mengajak mempengaruhi ke arah perubahan positif berkarya dari para audiensnya? Ini mau langsung dijawab atau pertanyaan dikumpulkan dulu Pak? Boleh, langsung aja Bu ya, biar nggak lupa ya. Oh ya, oke Pak, baik. Silakan. Terima kasih pertanyaannya Bapak Insinyur Syalif Rahman Nurzam. Mohon maaf kalau ada salah pelafalan nama begitu ya Bapak ya. Terima kasih pertanyaannya sangat menarik sekali. Jadi etnografi itu kan nature-nya adalah observasi. Jadi kita melakukan observasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh konsumen kita. Dalam hal ini konsumennya Bapak adalah audiens ya, audiens public speaker ya, speaking gitu ya. Nah, yang bisa dilakukan adalah apabila Bapak punya rekaman terhadap ketika Bapak menyampaikan public speaking gitu ya, coba amati dari situ. Bagaimana audiens Bapak menanggapi pesan-pesan yang Bapak sampaikan ya. Karena kalau Bapak melakukan etnografi langsung pada saat itu memang tidak bisa karena Bapak sebagai speaker juga, kecuali Bapak bukan sebagai speakernya ya. Jadi Bapak berada di situ kemudian melihat apa saja hal-hal apa saja yang membuat orang jadi antusias. Ya, antusias itu bisa terlihat dari mimik muka, dari gestures ya, dari macam-macam. Itulah sebabnya penelitian kualitatif itu butuh rekaman, butuh audio recording, sehingga kita bisa melihat secara jelas apa reaksi orang ketika dilakukan treatment dalam hal ini misalkan Bapak melakukan public speaking gitu ya dengan materi tertentu gitu ya. Nah, Pak bisa saja dari seluruh video rekaman yang Bapak lihat, Bapak akan menemukan, oh kira-kira berarti 10 menit pertama itu adalah masa-masa engagement dengan audiens. Nah, itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin, misalnya seperti itu. Ya, 10 menit kemudian itu Anda perlu booster. Contoh boosternya adalah ada jokes, ada games, dan seterusnya.
10 menit berikutnya Anda butuh booster lagi, yaitu misalkan tambahin kopi, tambahin snack, dan seterusnya. Nah, itu bisa Bapak lakukan apabila Bapak punya video-video rekaman dari proses public speaking Bapak. Ya, kalau tidak ada, maka Bapak minta bantuan etnografer untuk berada pada saat Bapak melakukan kegiatan public speaking. Ya, dari beberapa itu nanti baru bisa disamerikan. Ya, seperti itu Pak. Kemudian yang kedua, resumenya. Nah, resumenya seperti tadi Pak, Bapak bisa membuat strategi kira-kira untuk engaging dengan audiens. Bapak harus bagaimana strateginya? Oke, 5 menit pertama pembukaan nggak usah banyak-banyak ya, hanya yang penting-penting saja. Kemudian highlight dari pembicaraan Bapak harus disampaikan misalkan dalam 10 menit pertama, karena kalau udah lewat dari itu nanti akan udah mulai nggak konsen, dan seterusnya. Ya, ini adalah contoh-contoh dari hasil penelitian etnografi terhadap public speaking, proses public speaking. Terima kasih, mudah-mudahan menjawab ya Pak ya. Oke, ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Diah Puspaningrum dari Jember ini Pak. Nah, pertanyaannya adalah disadvantage dari penelitian ini itu spesifik, berarti tidak bisa digeneralisir dari wilayah satu ke wilayah yang lain. Apakah membutuhkan etnografer yang banyak untuk bergerak di banyak budaya yang berbeda? Atau apakah tidak malah menimbulkan bias apabila kemampuan yang berbeda? Ya. Understanding masing-masing researcher juga berbeda dari sisi perspektifnya. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Demikian Pak. Baik, Ibu Diah Puspaningrum dari Jember, terima kasih pertanyaannya. Ini adalah hal yang sangat prinsipil dari penelitian kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan signifikan. Ya, kalau di penelitian kuantitatif, researcher itu bukan pelaku utama, ya. Pelaku utamanya adalah surveyor, ya, karena dia yang mengambil data. Tapi kalau di penelitian kualitatif, researcher adalah pelaku utama, karena nanti dia yang akan melakukan kegiatan penelitiannya dan dia juga yang akan melakukan reportingnya. Oleh sebab itu, sebaiknya dihindari menggunakan banyak etnografer, ya, banyak peneliti kualitatif, karena nanti akan seperti yang Ibu bilang, ya, persepsinya bisa macam-macam. Kecuali kalau memang sudah diterapkan teritori. Saya pernah bekerja sama dengan beberapa etnografer dalam suatu penelitian besar yang melibatkan beberapa kota. Ya, dalam hal ini teritori kita adalah kota, ya. Jadi saya di-assign ke kota ini, etnografer yang lain di kota yang lain, dan yang lain juga di kota yang berbeda. Nah, itu baru lebih make sense. Tetapi kesimpulan yang bisa dibuat adalah kesimpulan kota itu sendiri. Tidak bisa diperbandingkan antara satu kota dengan kota lainnya. Karena memang tujuan dari penelitian etnografi atau kualitatif tadi adalah untuk melihat symptoms, ya, bukan untuk mengeneralisir temuan, seperti itu Bu. Jadi pertanyaan Ibu, disadvantage-nya too spesifik, betul, karena memang kita hanya fokus ke suatu fenomena tertentu. Nah, tidak bisa digeneralisir ke wilayah lain, betul, karena memang hanya berlaku di kota tersebut, ya. Dan saran saya memang tidak menggunakan banyak-banyak etnografer atau peneliti, hanya beberapa saja. Kalau memang bisa dilakukan oleh satu orang, ya satu orang aja sudah cukup, karena nanti kalau satu orang malah lebih bagus, karena dia akan bisa comparing satu kota dengan kota lainnya atau satu objek penelitian dengan objek penelitian yang lain, seperti itu. Mudah-mudahan menjawab Bu Diah ya. Oke. Kemudian ini masih ada pertanyaan dari Pak Tukiat, dari Pak Tukiat dari Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca. Ya, untuk menentukan jumlah sampel dan teknik sampling bagaimana Pak dalam penelitian etnografi? Kriteria respondennya, kemudian berapa jumlah responden yang ideal, dan misalnya mengapa perilaku masyarakat melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk kegiatan penanaman, sehingga di Sumatera tiap tahun terjadi kebakaran hutan yang justru merugikan masyarakat sendiri. Terima kasih. Baik, Pak Tukiat dari Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca. Terima kasih atas pertanyaannya.
menarik sekali dalam hal penentuan sampel. Tadi di materi saya di akhir-akhir sudah saya jelaskan mengenai bagaimana proses samplingnya. Kalau kita mengenal proses sampling ada probabilistic sampling sama non-probabilistic sampling. Nah, di penelitian kualitatif ini jatuhnya adalah non-probabilistic sampling atau convenience sampling, ya. Jadi itu tadi saya jelaskan bahwa kita lebih baik berbicara atau engaging dengan orang yang sudah kita kenal. Atau kalau belum kita kenal, kita berusaha untuk mendekati orang tersebut dengan cara yang lebih baik gitu ya. Misalkan kalau saya misalkan benar-benar strangers, saya 1 minggu sebelumnya sudah engaging dengan orang tersebut, sudah berkenalan, sudah saling bercerita dan seterusnya sehingga kita bisa diterima dengan baik oleh si responden ya. Mengenai jumlah sampel tadi saya sudah jelaskan bahwa karena ini bukan penelitian kuantitatif, jadi numbers is not a matter. Yang paling penting kalau misalkan Bapak punya beberapa profil yang harus didalami, nah profil tersebut punya perwakilan sampelnya. Contohnya saya melakukan penelitian pada rentang usia 18 sampai 35 tahun ya. Kemudian saya bagi-bagi antara 18 sampai 22, 22 sampai 30, 30 sampai 35. Nah, dalam masing-masing rentang usia itu saya punya satu wakil, minimal satu, ya, minimal satu, lebih baik 2. Karena kalau 1 tidak bisa kita comparing, tapi kalau 2 kita bisa comparing pada segmen yang sama. Misalkan untuk 18-22 saya punya 2 sampel, kemudian 22 sampai 30 2 sampel dan 30 sampai 35 2 sampel. Seperti itu, Pak. Ya, berapa banyak sampel yang maksimal nggak ada ketentuan karena perhatikan juga biaya dan waktu ya. Kalau misalkan waktunya sangat mepet, jangan banyak-banyak sampelnya Pak, karena untuk satu etnografi saja butuh waktu yang cukup lama ya. Kalau saya mendesain proses etnografi itu tergantung topiknya, minimal sih 1 hari minimal. Ada juga yang pernah saya lakukan cuma 6 jam gitu ya, 6 jam bersama atau day in life bersama responden. Tapi kebanyakan memang butuh beberapa hari untuk mendalami perilaku konsumen tersebut. Seperti itu. Terima kasih Pak Tukiyat, mudah-mudahan menjawab ya Pak. Oke, Mas, kita lanjut ya Pak ya. Tadi sesi pertama 3 pertanyaan sudah, kita lanjut. Oke, ini dari Pak Florentinus Nugroho Hardianto dari Jogja. Jadi di sini izin bertanya, seberapa yakin hasil penelitian etnografi itu telah menjawab pertanyaan penelitiannya? Yang kedua, apakah keunikan khusus etnografi yang tidak ada di metode penelitian non-etnografi? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Florentinus Nugroho Hardianto dari Jogja. Balik lagi Pak, saya ingatin ya Pak, ini masuk ranahnya kualitatif, jadi level of confidence memang tidak menjadi acuan ya. Seberapa yakin hasil penelitian etnografi itu telah menjawab pertanyaan penelitian? Justru sebenarnya etnografi ini hadir tanpa asumsi di awal. Kesannya kita adalah lembaran kosong yang kita nggak tahu apa-apa tentang konsumen, justru kita pengen tahu, tapi kita punya topik, kita pengen tahu misalkan bagaimana cara orang mengkonsumsi sesuatu. Nah, kita datang ke responden dengan tangan hampa gitu ya, kita nggak tahu apa-apa, justru kita pengen tahu dari si responden. Nah, seberapa yakin penelitian itu menjawab pertanyaan penelitian, tergantung apakah kita sudah, misalkan contohnya yang tadi saya jabarkan tentang pola makan atau cara mengolah makanan, apakah itu sudah terjawab apa belum? Kalau misalkan sudah menjawab, berarti penelitiannya berhasil dilakukan. Kalau tidak, berarti memang ada yang salah, misalkan salah instrumennya atau salah desain risetnya. Mungkin bukan etnografi yang tepat, mungkin adalah depth interview atau mungkin focus group discussion misalnya, seperti itu. Atau justru malah harusnya kuantitatif bukan kualitatif, itu ya. Kemudian apakah saya mau sampaikan lagi, banyak orang yang menanyakan kepada saya, Pak, apakah etnografi itu penelitian yang secara saintifik benar atau enggak sih? Nah, menjawabnya adalah apabila Anda melakukan step by step etnografi dengan baik, dengan hal-hal yang sudah tadi saya kasih concernnya apa gitu ya, itu Anda lakukan semua, berarti Anda sudah melakukan penelitian itu dengan metode yang baik ya, dengan metode yang sudah teruji, karena ini di antropologi juga sudah
teruji untuk mencari fenomena yang terjadi pada konsumen, gitu ya. Jadi apakah ini scientific? Saya bisa mengatakan bahwa ini cukup scientific seperti itu. Yang pertanyaan kedua, keunikan etnografi adalah dia bisa memahami apa yang tidak disampaikan oleh responden, apa yang tidak disampaikan oleh konsumen. Jadi kita bisa memahami unspoken behavior. Kadang-kadang perilaku itu ada yang kita nyatakan, ada yang kita nggak nyatakan. Contohnya begini, saya pernah melakukan studi tentang penggunaan saus pada gerai, ini saya sebut saja ya, KFC gitu ya. Zaman dulu gerai itu tidak menyediakan cup kecil untuk saus ya. Alhasil semua orang bawa piringnya, sausnya banyak-banyak ya. Karena kalau banyak saus di dalam di piring itu kesannya enak ya. Tapi at the end yang dihabiskan tidak semua dihabiskan ya. Ini adalah cost bagi gerai tersebut ya. Setelah melakukan serangkaian observasi, kita coba kita kasih tempat yang terbatas untuk saus ya, kita kasih cup kecil gitu ya. Bagaimana perilaku orang menuangkan saus di cup tersebut. Ternyata masih sama aja. Masih sama aja artinya tetap ada cupnya, tapi cupnya beberapa, ngambilnya nggak 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi lama-lama dengan edukasi yang baik, akhirnya mulai terbentuk kebiasaan bahwa untuk ngambil saus itu jangan banyak-banyak, sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, ini adalah proses-proses yang harus dilakukan dengan sabar sih memang. Proses perubahan perilaku itu tidak bisa dilakukan secara mendadak gitu ya, harus gradual. Seperti itu. Jadi keunikannya etnografi itu bisa memahami unspoken behavior dari konsumen. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Florentinus ya. Pak, ini Pak Florentinus nambah satu lagi Pak. Boleh. Ya. Jadi apakah metode riset etnografi itu bisa dilakukan secara online atau digital? Kalau bisa, bagaimana contoh melakukannya? Bisa Pak. Sorry, saya tadi materinya memang saya fokuskan di etnografi yang fisikal ya. Nah sekarang ini bukan hanya masa pandemik sih. Dari dulu kita sudah melakukan yang namanya netnografi Pak. Jadi etnografi via net atau digital ya. Yang kita lakukan adalah kita mengobservasi akun-akun media sosial dari responden kita. Ya, apa yang dia sampaikan, apa yang dia sebarkan ya, dan seterusnya. Di kelas pun saya melakukan memberikan materi netnografi. Kita bisa melakukan menggunakan chat ya, chat room. Sekarang banyak chat room, ada WhatsApp, ada Line dan seterusnya. Itu bisa kita gunakan sebagai ajang untuk diskusi. Nah, diskusinya itu secara virtual ya. Evidence-nya bisa dari video, bisa dari literatur dan seterusnya. Nah, sekarang juga banyak dilakukan secara virtual etnografi. Nah, kelemahannya adalah kita kehilangan konteks emosi ya. Emosi kita nggak dapat kalau di virtual etnografi atau netnografi ya. Tidak dapat emosi, kemudian kita juga kehilangan meaning. Kadang-kadang beberapa meaning tuh hilang ya, karena contohnya ketika kita ngobrol di chat room, dia pakai simbol orang ketawa, emoticon orang ketawa, itu artinya apa ya? Itu harus ditanya secara langsung. Itu Anda ketawanya sampai 3 itu maksudnya apa? Terus ada ketawa yang sampai guling-guling, terus tanda ini jempol tuh artinya apa, begini tuh artinya apa. Itu benar-benar menjadi kajian yang semiotik jadinya ya, memahami sinyal-sinyal seperti itu ya. Jadi bisa dilakukan secara etnografi Pak, tapi memang banyak keterbatasannya. Wabil khusus di masalah-masalah emosi, kemudian interaksi dan seterusnya Pak. Terima kasih. Oke, berikutnya dari Pak Ngendam Sembiring. Pertanyaannya adalah apakah kepada kami bisa diberikan contoh outline laporan dari penelitian etnografi. Kemudian ada lagi, oh ini udah lain lagi Pak. Udah itu dulu Pak. Boleh saya kasih contoh report ya Pak. Saya share beberapa. Bentar ya Pak, saya carikan dulu yang relevan. Atau ada yang pertanyaan lain lagi biar saya sambil cari? Ada.
Bila marketer ingin melakukan research etno pada agency research, KPI-nya apa saja? Etnografi dilakukan terhadap agency research, maksudnya apa tuh? Boleh dijelaskan nggak? Ini dari Ibu Tritunggal Haryanti. Mungkin Ibu Tritunggal Haryanti bisa langsung menjelaskan, Bu. Ibu Tritunggal Haryanti, silakan. Unmute dulu mungkin itunya, mic-nya. Ya, silakan unmute, Bu. Mana ya? Kok nggak kelihatan ya Ibu Tritunggal ya? Oke, yang lain. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sudah. Oke. Jadi gini Pak, misal nih Pak, saya kan di marketing. Kadang-kadang kan berkolaborasi dengan pihak agensi research ya Pak. Ya, betul. Nah, seandainya saya ingin melakukan suatu riset etno, nah KPI apa ya Pak yang harus saya tetapkan untuk agensi tersebut gitu loh Pak, supaya kita dikasih guidance supaya biaya yang saya keluarkan supaya balance dengan apa nanti yang aku dapat gitu Pak. Makasih. Baik. Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya kembali ke objektif penelitiannya, Bu. Apakah sudah terjawab melalui itu atau tidak? Kadang-kadang justru malah Ibu dapat temuan-temuan baru yang tidak tidak direncanakan sebelumnya. Nah, karena etnografer itu akan menyampaikan apapun hasil dari lapangan, baik yang baru maupun yang menjawab pertanyaan. Saya kadang-kadang objektifnya cuma 3, tapi saya dapat temuannya lebih dari 3 gitu ya. Nah, itu saya sampaikan semua. Saya sih biasanya diminta, ini kalau saya lakukan ya, itu kalau misalkan temuan saya tuh lebih banyak dari objektif penelitiannya, biasanya kliennya akan appreciate sekali gitu ya. Nah, ini mungkin bisa Ibu masukkan sebagai KPI ya. Artinya ini nggak usah disampaikan ke agensinya, tapi paling enggak Ibu punya guidance, saya dapatnya apa aja sih selain dari yang objektif saya, apakah saya dapat hal-hal yang baru yang saya benar-benar belum tahu nih. Kalau misalkan sudah tahu ya sudah dilakukan gitu ya. Tapi kalau misalkan benar-benar baru, itu adalah berarti kualitas observasinya baik, Bu. Ya, jadi mungkin itu bisa Ibu terapkan. Tapi memang bukan jadi acuan utama sih, paling nggak untuk indikasi saja seperti itu. Oke. Berikutnya dari dari Pak Sigit Setyo Sadono ya. Jadi beliau adalah bergerak sebagai agent properti independen. Pertanyaannya adalah apakah etnografi bisa digunakan dalam pembelian rumah? Etnografi bisa digunakan dalam pembelian rumah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pembelian rumah bukan pembelian yang sifatnya continue. Artinya kita beli rumah mungkin sekali seumur hidup ya Pak ya. Jadi saya sih tidak melihat ada hal-hal yang bisa dilakukan menggunakan metode etnografi. Karena biasanya etnografi itu dilakukan untuk memahami perilaku. Nah, tapi kalau Bapak pengen tahu misalkan, kalau orang beli rumah itu consideration-nya apa sih gitu ya? Atau ketika Anda melakukan survei customer melakukan survei rumah-rumah yang mana yang itu, nah itu bisa Anda ikuti gitu ya. Kemudian cari benang merahnya. Oke, ternyata yang menjadi concern bagi new customer adalah A, B, C dan D dan seterusnya. Itu. Jadi kalau pembelian rumah sebenarnya masih bisa, cuma angle-nya adalah si pembeli baru ini consideration-nya apa? Hal-hal apa yang dipertimbangkan ketika memutuskan untuk membeli rumah di lokasi tertentu dengan range harga tertentu dan seterusnya. Itu. Oke, kemudian pertanyaan terakhir, Pak Kelik. Ya. Ini apakah ada penelitian tentang perubahan consumer decision to buy selama pandemik ini untuk para milenial? Kemudian terima kasih, boleh minta hasil research-nya. Ini research apa ya ini ya? Oke, ya itu pertanyaannya Pak. Iya, butuh langsung yang hasilnya mana begitu ya, boleh. Saya nggak punya riset, saya nggak punya perubahan perilaku. Saya belum melakukan studi perubahan perilaku selama masa pandemi ini. Tapi paling tidak kita merasakan sendiri ya. Sekarang semuanya pembelian secara online.
Jadi yang berubah adalah perilaku online-nya berubah. Dulu orang nggak percaya belanja online, bayar online. Sekarang mau nggak mau harus dilakukan itu. Karena kalau nggak kita akan merasa kerugian seperti itu. Jadi yang perubahan perilaku yang paling utama adalah pola perilaku digital kita berubah. Ya, dari yang orang ibu-ibu yang biasanya nggak pernah pegang Zoom itu apa, Zoom meeting, sekarang harus menemani anaknya sekolah dengan Zoom meeting. Dan sekarang kita udah bukan masa pembelajaran lagi, ini udah masa advance. Bahkan saya ke kampung-kampung, orang udah bisa mulai pakai Zoom gitu ya. Bahkan pertemuan keluarga udah pakai Zoom. Ya udah nggak pakai WA call lagi, udah pakai Zoom. Wah, keren banget gitu ya. Padahal cuma pertemuan keluarga, itu di kampung-kampung loh. Ya, jadi perilaku digital kita sangat-sangat berubah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ini pertanyaannya sudah semuanya disampaikan. Jadi dengan berakhir ya. Bu, satu gimana, lagi Pak? mengenai Ya. Contoh report, saya sebenarnya belum bisa menampilkan karena itu ada confidentiality agreement sebenarnya ya. Jadi ya, biasanya ya. Jadi mohon maaf belum bisa saya tampilkan. Ya, oke. Demikian ya Bu Eti ya, sudah dijawab langsung oleh Pak Keli. Kemudian dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka acara saya serahkan kembali kepada MC. Silakan Mas Uwes. Terima kasih Pak Keli. Ya, terima kasih dan boleh kasih tepuk tangan digital virtualnya kepada moderator dan pembicara kita. Terima kasih Ibu Dr. Miharni dan Bapak Keli Harjono. Thank you banget Pak. Yes, rekan-rekan semuanya, sahabat-sahabatku, tanpa sadar, waktu berlangsung begitu cepat karena materinya jos sekali, dan saya semakin bersemangat untuk masak. Terima kasih. Mengingatkan dulu ya Pak, awal pertama kali masak ya Pak. Iya betul. Baik. Pak. Ya, rekan-rekan semua yang hadir pada sesi hari ini. Saya ingin memberikan informasi bahwa tentunya di sini Aspekindo akan memberikan sebuah pelatihan webinar yang keren banget, yang jos ya. Hari ini aja teman-teman lihat pematerinya keren banget, dan tentunya di bulan depan jauh lebih keren lagi. Wah, pokoknya tidak ada yang tidak ada keren oleh Aspekindo dan Apio di Banten. So, rekan-rekan semuanya, saya ingin informasikan bahwa akan ada workshop Sam Lisrel yang tentunya kita akan agendakan di tanggal 7, 14, dan 21, jamnya jam 9 sampai dengan jam 11.30. Materinya ya itu keren banget, adalah skala Likert, kemudian estimasi parameter, dan ada Sam Lisrel analisis faktor, dan selanjutnya ada 3 modul. Pertama modul basic, modul intermediate, dan kemudian ada modul advance, dan rekan-rekan bisa pilih, dan kalau saya milih ketiganya ya. Dan ada modul intermediate itu di bulan September, tepatnya di tanggal 11 dan 18, dan modul advance di tanggal 2, 9, 16 Oktober 2021. Baik rekan-rekan semuanya, kalau di sini itu sebenarnya bukan bayar ya, karena kalau bayar kita kehilangan momen ya. Ibaratnya kita di sini adalah investasi. Investasinya sangat merakyat sekali, karena di saat pandemi ini dengan harga 300.000 Anda dapat ilmu luar biasa, 3 hari pelatihan. Ya, di sini 3 hari pelatihan hanya investasi untuk leher ke atas kita hanya 300.000. So, rekan-rekan semuanya ikuti modul basicnya 300.000 dan modul intermediate-nya 300.000. Kalau Anda ingin lebih expert, jadi simbahnya expert, maka ikuti level advance yang hanya investasinya hanya Rp400.000. Bila Anda pengen mengambil 2 investasi, wah ini udah paket 2, ini udah paket spesial, telurnya double ya. Anda akan mendapatkan spesial harga Rp500.000. Kalau Anda pengen 3-tiganya, maka Anda ini keren banget, maka ini spesialnya spesial. Jadi harga investasinya hanya Rp700.000. So, tidak hanya itu. Wah, apalagi nih? Ada promo apa lagi nih? Ternyata Aspekindo itu sangat memberikan sebuah aspirasi buat rekan-rekan pembelajar yang hadir pada hari ini, pada 60 orang hebat yang ikut webinar kali ini, yaitu Anda berhak mendapatkan diskon 20%.
Wow, 20%. Terima kasih kepada Aspekindo karena Anda tahu kami ya. Silakan berburu diskon spesial untuk hari ini, maka Anda dapat diskon 20%. Sampai dengan hari Selasa, rekan-rekan. Cuma hari Selasa, jam 15.00. Apabila Anda ketemu hari Rabu, maka siap-siap harga naik. Ya, harga naik. Baik ya. Tidak hanya properti, pelatihan juga harga naik. Kenapa naik? Karena begini rekan-rekan semuanya. Kita sangat menghargai kualitas. Jadi untuk orangnya yang dilatih oleh Aspekindo pun terbatas. Seatnya terbatas untuk menjamin kualitas. Daripada kuantitas banyak-banyak tidak menghasilkan, lebih baik kualitas yang dijaga oleh Aspekindo. So rekan-rekan semuanya, kapan lagi dapat paket, dapat diskon? Wah, double diskon pokoknya spesial buat pembelajar hari ini. Jangan sampai lewatkan, silakan langsung saja isi link komitmen yang ingin Anda, bagi Anda yang tertarik pada sesi hari ini. Yuk. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas hari ini yang luar biasa. Boleh dong sebagai aspirasi untuk moderator dan pembicara kita foto bersama dulu yuk. Dan terima kasih saya juga ucapkan kepada Aspekindo, kepada AMA Indonesia. Mas Wes. Baik. Tolong saya minta waktu sebentar ya sebelum boleh, bersama. Pak. Jadi saya sedikit koreksi Bapak Ibu sekalian. Diskon 20% itu hanya berlaku pada saat ini. Sebelum Bapak Ibu meninggalkan ruang Zoom, ya, silakan diisi form komitmen yang sudah di-share oleh panitia di ruang chat. Itu ada link komitmen e-workshop. Untuk pembayaran itu boleh sampai dengan tanggal 27 hari Selasa jam 3 sore. Jadi saya koreksi ya Mas Iwes, kesempatan diskon 20% ini, jadi kalau mengambil 3 modul itu kan cuma 700. Padahal kalau satu-satu kan 1 juta. Tapi kalau isi form komitmen saat ini itu dipotong lagi 20% dari 700.000. Berarti hanya 560.000 mendapatkan workshop selama 3 bulan. Mulai dari Agustus, September, dan Oktober. Ya, 10 kali pertemuan. Nah, itu yang perlu saya sampaikan supaya jangan salah. Ya. Kalau ada kendala di dalam mengisi form, silakan mumpung kita masih ada di ruangan Zoom ini, bisa disampaikan sehingga panitia bisa menindaklanjutinya. Terima kasih Mas Wes. Oke Pak Suhartono, wah berarti nggak Selasa Rabu harga naik nih, berarti besok harga naik nih ya, karena memang kualitas oleh Aspekindo dijaga. Jadi kita ingin menghargai pada orang-orang yang belajar pada hari ini. Sebelum di-share, kita kasih kesempatan buat rekan-rekan yang hadir pada hari ini. Terima kasih Aspekindo. Semoga semakin berjaya dan meningkatkan kecerdasan masyarakat Indonesia. So, baik. Yuk teman-teman, boleh dong aktifkan kameranya, kita foto bersama. Sebagai bentuk momen bahwa kita pernah belajar bareng bersama pemateri hebat dan orang-orang hebat yang tentunya sedia hadir untuk belajar pada sesi hari ini. Boleh dong? Sip, thank you. Oke. Saya izin untuk galeri. Oke, sip. Kita karena di sini akan ada tiga layar ya, ada 3 bagian. Kita akan foto 3 kali. Baik rekan-rekan semuanya, boleh dong kasih jempol love-nya untuk pembicara kita dulu. Oke, yes, 2 boleh. Sip, sip. Terima kasih kepada pembicara kita Pak Kelik dan moderator kita yaitu Dr. Mihardi. Oke, baik. Tahan teman-teman ya. Saya tahan, izin tahan 1, 2, 3. Saya bantu screenshot. Oke, baik. Tahan 1, 2, 3. Sip, sebentar. Oke, save. Baik. Oke. Sekali lagi ada 3 layar, mohon maaf. Oke, satu lagi. 3, 2, 1. Oke. Bentar, ada 3 layar. Oke, 16, baik, sip. Dan terakhir, 3, 2, 1, kick. Oke, karena ada 3 layar Bapak Ibu ya, jadi biar semuanya dapat ya. Mohon izin, sis, yes, save.
Oke. Dan baik, rekan-rekan semuanya, dengan foto berakhir tadi, maka berakhir pula acara agenda webinar yang diadakan oleh Aspekindo, AMA Indonesia, dan APIO dari Banten. Mohon maaf kalau kita ada kekurangan, karena kita adalah manusia biasa. Apabila ada kata-kata mutiara yang keluar dari pembicara kita yang keren ini, itu atas izin Tuhan semata. Terima kasih, saya Imam Uwais undur diri. Kita ketemu lagi di webinar keren yang akan dibawakan oleh Aspekindo selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sukses selalu untuk kita semuanya.